Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, serta masih semangat menjalankan aktivitasnya di weekend hari ini. Tentu kembali lagi berjumpa dengan saya Fiorana Jeretno dalam program spesial kita siang hari ini, program Live Report yang tentunya pada beberapa pekan lalu kita sudah berjumpa dan kita akan berjumpa lagi di pekan ini dan bahkan mungkin di pekan selanjutnya dalam program Live Report tentunya edisi hari ini Sabtu 22 Juli 2023. Tentu kita akan menghimpun berita-berita aktual, informatif, menarik, serta perlu kita perbincangkan dan juga menyebarluaskan kepada Tribuners semua dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Andre Guruta Haji Ambo Dale diusulkan jadi pahlawan nasional. Dan tentu sudah bersama kami reporter yang akan menginfokan terkait kegiatan yang satu ini. Dan sebagai prolog kita akan menginfokan kepada Tribuners bahwa Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dale merupakan ulama Indonesia dari Sulawesi Selatan yang mendirikan organisasi keislaman Darut Dakwah Wal Irsyad dan juga Pondok Pesantren Darut Dakwah Wal Irsyad. Dan untuk itu kita akan menghimpun dan mendengarkan langsung, maksud saya berita atau informasi yang disampaikan oleh jurnalis Tribun Timur yang tadinya sudah ada di lokasi dan terkait bagaimana kegiatan pada pagi hari ini. Untuk itu sudah bergabung bersama kami Rudi Salam selaku reporter kami. Baik. Selamat siang, Iya, Saudara iya Rudi. siang Iya. pekan Vio di studio. Baik. Mungkin Saudara Rudi boleh disampaikan kegiatan hari ini, khususnya mungkin tadi pagi pukul berapa mulainya dan kegiatannya berlangsung di lokasi mana nih? Ya, betul sekali rekan Vio dan saudara Tribuners bahwa baru saja sedang berlangsung atau telah berlangsung seminar nasional kepahlawanan yang merupakan pendiri Darul Dakwah Wal Irsyad atau DDI Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambo Dale. Kegiatan seminar nasional ini berlangsung di Hotel Mercure Nexa Petarani di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar pada Sabtu hari ini 22 Juli 2023, tepatnya ini dilaksanakan di Ballroom Hotel, kemudian berlangsung dari pukul 9 yang dihadiri oleh berbagai tokoh. Dan tentunya masih berlangsung hingga saat ini ya Saudara Rudi. Lantas bagaimana pada saat pagi tadi mungkin atau menjelang berlangsungnya kegiatan pembukaan, bahkan bagaimana jalannya seminar nasional kepahlawanan pendiri Darul Dakwah Wal Irsyad? Ya, betul sekali Vio bahwa tadi ada beberapa rangkaian acara sebelum dimulainya kegiatan seminar nasional kepahlawanan Andre Guruta Abdurrahman Bodale di Hotel Mercure Makassar, di mana dimulai pada registrasi yang dibuka sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan oleh hadirin ataupun tokoh yang hadir dalam kegiatan seminar kepahlawanan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan ayat suci Al-Quran oleh salah satu dari DDI. Kemudian ada juga sambutan-sambutan lainnya yang dihadiri ataupun diberikan oleh ketua panitia, kemudian dari DDI dan beberapa anggota DPR yang juga hadir dalam kegiatan ini, Vio. Jadi memang ada deretan acara sebelum dilaksanakannya seminar yang merupakan agenda utama dalam kegiatan. Baik, baik. Ya, karena boleh diketahui juga kepada Tribuners bahwa memang usulan atas Andre Guruta Haji Ambo Dale ini memang sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Seperti itu yang telah dihimpun oleh Tribun Timur. Lantas kita akan juga menanyakan terkait siapa saja tokoh yang terlibat dan hadir langsung pada kegiatan seminar pahlawan nasional hari ini, Saudara Rudi. Ya, memang menarik sekali bahwa seminar nasional kepahlawanan ini dihadiri oleh deretan tokoh yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan juga nasional. Selain seperti kita ketahui bahwa seminar nasional ini dihadiri pula oleh ratusan santri dan alumni
pondok pesantren DDI se-Indonesia, kemudian di mana memang mereka memenuhi atau memadati area acara yang berlangsung di ballroom Hotel Mercure Nexa Patarani. Kemudian untuk deretan tokohnya Vio itu dimulai dari Sekretaris Jenderal PD DDI Dr. Haji Muhammad Suhaib Tahir. Kemudian ada juga politisi Partai Amanat Nasional yang juga merupakan anggota DPR RI, Ashabul Kafi. Kemudian dari Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman hadir dalam kegiatan tersebut. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan ada Haji Andi Irawan Bintang. Kemudian dihadiri pula oleh berbagai tokoh yang merupakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan seperti misalnya Andi Muhammad Irfan AB maksud kami, kemudian ada juga anggota DPRD Sulsel Meti Rahmatia, kemudian ada juga beberapa alumni, salah satunya adalah Ketua KPU atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, ada Bapak Hasbullah, kemudian juga ada perwakilan dari Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau Polda Sulsel, kemudian ada juga perwakilan dari Pangdam 14 Hasanuddin, dan berbagai tamu undangan lainnya yang didominasi juga para alumni dan juga praktisi ataupun akademisi yang ada di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Makassar. Oke, baik. Berarti memang sangat besar ya antusiasme dari masyarakat, khususnya bukan hanya tokoh-tokoh keagamaan, tapi juga para pejabat-pejabat pemerintahan. Seperti itu ya, Saudara Rudi? Iya, betul sekali, Baik, Vio. ya. Mungkin kita sedikit membahas terkait rangkaian acara tadi, Saudara Rudi. Apakah mungkin boleh disampaikan kepada Tribuners ada penampilan-penampilan khusus mungkin pada saat sebelum seminar yang berlangsung saat ini? Ataukah memang acaranya memang secara struktural ada sepatah kata dari para petinggi-petinggi saja? Iya, betul sekali, Pio, yang dikatakan bahwa ada beberapa rangkaian acara sebelum dimulainya seminar ini, seperti misalnya pembuatan video testimoni dari peserta, baik itu alumni maupun perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian anggota DPR RI, di mana mereka memberikan sambutan-sambutan ataupun video ucapan dalam rangka ajakan untuk menghadiri reuni ataupun hari ulang tahun DDI yang ke-85 yang akan digelar di Kota Makassar, khususnya di lapangan Karebosi, di mana memang para peserta memberikan video ataupun menyampaikan video ucapan kepada panitia untuk nanti dipublikasikan melalui media sosial DDI, di mana memang ini seperti kita ketahui bahwa seminar nasional ini juga merupakan rangkaian dari perayaan hari ulang tahun DDI yang ke-85 yang rencananya digelar akhir tahun 2023 di lapangan Karebosi Kota Makassar. Kemudian sebelum seperti yang saya katakan tadi, sebelum acara dimulai seperti biasa ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh para panitia, kemudian juga dirangkaikan dengan pembukaan ataupun launching secara umum hari rangkaian hari ulang tahun yang tadi yang akan dilaksanakan di lapangan Karebosi, kemudian dilanjutkan foto bersama oleh tamu VIP yang hadir dalam seminar kepahlawanan oleh Guruta Jiambodale di Hotel Mercure, sehingga kemudian dilanjutkan dengan acara terakhir yang merupakan juga acara inti, ada seminar nasional yang menghadirkan beberapa pembicara dan diikuti oleh ratusan alumni dari DDI se-Indonesia. Baik, baik Saudara Rudi, berarti saat ini sedang berlangsung proses atau kegiatan intinya ya,
ada puncak kegiatan yaitu seminar. Nah, untuk itu apa yang menjadi alasan atau penekanan alasan dari DDI mendorong Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale menjadi pahlawan nasional? Mungkin sudah ada informasi yang telah dihimpun oleh Saudara Rudi, boleh disampaikan kepada Tribuners. Iya betul Vio. Memang Anda Guruta Haji Ambodale ini diusulkan menjadi pahlawan nasional. Untuk isunya sendiri sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu, di mana memang pihak DDI mendorong agar uh, Andre Guruta Haji Ambodale ini menjadi pahlawan nasional. Alasannya yang pertama karena memang dinilai Andre Guruta Haji Ambodale ini merupakan tokoh nasional yang memberikan banyak kontribusi, khususnya kontribusi di bidang pendidikan, di mana kita ketahui ia merupakan pendiri DDI, di mana memang ini salah satu yang terbesar juga di Indonesia. Kemudian pengusulan ini telah dilakukan beberapa tahun lalu, hingga saat ini seperti kita ketahui bahwa pengusulannya telah memasuki pada tahap seminar, di mana memang dibahas alasan-alasan kemudian kenapa si Andre Guruta Haji Ambodale ini layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional di Indonesia, khususnya pahlawan di bidang pendidikan, karena memang seperti yang saya katakan tadi telah memberikan banyak kontribusi kepada masyarakat sosial khususnya di Indonesia dalam kemajuan di bidang pendidikan. Salah satu kunci atau yang menjadi alasan didorongnya Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale untuk menjadi seorang pahlawan nasional karena dedikasi dan kontribusi di bidang pendidikan. Seperti itu ya Saudara Rudi. Lantas, Ya. kalau kita mendengar atau juga mengetahui kabarnya Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi juga mendorong atau mendukung usulan ini. Bagaimana yang bisa disampaikan oleh Saudara Rudi atau informasi yang telah didapati di lokasi seperti apa? Iya betul sekali Vio, bahwasanya Ketua Komisi dari Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Ashabul Kahfi yang juga hadir langsung dalam acara seminar kepahlawanan ini di Hotel Mercure, uh, mendukung penuh terhadap pengusulan Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale menjadi pahlawan nasional. Secara garis besar, Vio, ada 4 alasan yang diberikan oleh Ashabul Kahfi yang merupakan Ketua Komisi 8 anggota DPR RI, di mana alasan pertama saya sebutkan bahwa disebutkan pengabdiannya, di mana pengabdian dari Ambodale ini di bidang pendidikan sangat banyak, di mana yang pertama dikenal sebagai pendiri DDI, kemudian mendirikan banyak madrasah dan beberapa pesantren di wilayah Sulawesi Selatan. Kemudian alasan kedua dari Ashabul Kahfi mendukung Ambodale menjadi pahlawan nasional. Yang pertama adalah di mana Ambodale ini memberikan banyak pengabdian di bidang agama, mana memang semasa hidupnya telah berdedikasi tinggi untuk menegakkan syiar Islam dan dinilai telah banyak memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di Sulawesi Selatan dan secara umum di Indonesia. Dan alasan ketiga adalah perjuangan melawan penjajahan, di mana memang cara-cara dari Andre Guruta Abdurrahman Ambodale ini untuk memperjuangkan melawan penjajahan itu berbeda dari yang lainnya, di mana memang tidak menggunakan senjata melainkan ilmu pengetahuan, di mana memberikan banyak kontribusi ataupun pemahaman kepada para pembela bangsa kala itu. Kemudian alasan terakhir, alasan keempat dari Ashabul Kahfi mendukung penuh usulan ini adalah adanya banyak sekali penghargaan yang
diterima oleh Ambodale dari pemerintah Republik Indonesia, Vio. Baik, baik. Jadi alasannya memang sangat kompleks dan konkret ya. Memang sudah pantaslah menjadi pahlawan nasional dari sosok Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale. Dan tentu kalau ada dukungan dari Ketua DPR RI, lantas bagaimana dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan? Apakah mungkin sejalan dengan alasan yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi 8 DPR RI atau mungkin ada alasan lain, Saudara Rudi? Ya, Vio dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa memang uh, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tadi diwakili oleh Kepala Dinas Sosial mewakili Andi Sudirman Sulaiman, maksud kami sebagai Gubernur Sulawesi Selatan, itu memang mendukung penuh usulan Ambodale menjadi pahlawan nasional di bidang pendidikan. Beberapa alasannya sama seperti yang saya sampaikan tadi, namun ada beberapa penekanan yang berbeda juga dari pandangan Kepala Dinas Sosial yang membacakan langsung sambutan tertulis dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, di mana disebutkan bahwa sosok pahlawan nasional adalah sosok ataupun orang yang sosok inspiratif. Mereka adalah teladan bagi semua rakyat Indonesia, dan adalah sosok pahlawan adalah mereka yang sangat semangat dulu dan memberikan keberanian untuk membela bangsa dan juga negara. Dan disebutkan Kepala Dinas Sosial bahwa Andre Guruta Haji Ambodale ini memberikan banyak kontribusi ataupun banyak kontribusi khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan maksud kami di mana membangun salah satu mendirikan DDI dan juga mendirikan beberapa madrasah dan juga pesantren yang ada di Sulawesi Selatan. Dan berbeda juga bahwa perjuangannya berbeda dari pahlawan-pahlawan lainnya yang menggunakan senjata, tapi ini menggunakan ilmu pengetahuan, di mana sosok dari Andre Guruta Haji Ambodale ini melahirkan dan juga mendidik para pejuang, di mana pejuang inilah yang kemudian membela dan mempertahankan tanah air, kemudian sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan yang disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial di acara seminar nasional tadi mendukung penuh dan siap mensupport usulan dari DDI untuk menjadikan Andre Guruta Haji Ambodale sebagai pahlawan nasional, khususnya pahlawan di bidang pendidikan, Vio. Baik, ya. Terima kasih Saudara Rudi, dan tentunya kalau tadi alasan-alasan dari Ketua Komisi 8 DPR RI dan juga Pemprov Sulawesi Selatan memang sejalan mendukung adanya isu atau usulan bahwa akan dijadikannya pahlawan nasional sosok Andre Guruta Haji Ambodale, maksud saya. Dan tentu kalau tadi berbicara tentang seminar, Tribuners juga pengen tahu nih Saudara Rudi terkait siapa saja sih yang menjadi pembicara atau narasumber, dan juga bahasannya mungkin terkait apa yang lebih spesifik dan detail, mungkin boleh disampaikan langsung oleh Saudara Rudi. Iya, Vio dan Tribuners, memang dalam seminar nasional tadi ada beberapa pembicara, setidaknya ada 4 pembicara utama ataupun pembicara kunci yang memberikan beberapa pandangannya dalam acara seminar nasional ini di Hotel Mercure Makassar pagi tadi dan masih berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama, Vio, ada Andre Guruta Haji Helmi Ali Yafif sebagai Wakil Ketua Umum PB DDI. Kemudian narasumber kedua ada juga dari Dr. Sri Margana. Kemudian ada juga Dr. Andi Suryadi Mapangara, MHum. Kemudian ada Farid F. Soenang,
yang hadir langsung, tempatnya hadir langsung di depan ratusan alumni dari DBI se-Indonesia memberikan pemahamannya terkait dengan alasan-alasan kenapa Andre Gurta Haji Ambodale layak untuk menyandang gelar pahlawan nasional. Secara umum mereka memberikan pandangan-pandangannya dari sudut pandang yang berbeda terkait alasan kenapa sih mesti Andre Gurta Haji Ambodale ini layak sekali untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional itu sih. Jadi memang total ada 4 pembicara ya, dengan 1 moderator, dan tentunya membahas dan juga mengemukakan sudut pandang mereka masing-masing terkait alasan mengapa penting atau mengapa perlu dijadikan pahlawan nasional sosok Andre Gurta Ambodale. Terima kasih Saudara Rudi Salam. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan terima kasih telah menghimpun berita yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Tribuners Tribun Timur. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Dan tentunya akan menampilkan dokumentasi yang telah dikirimkan oleh jurnalis kami tadi, Saudara Rudi Salam. Dan ada wawancara bersama Ketua Pengurus Wilayah DDI Sulawesi Selatan, ada Bapak Dr. Kiai Haji Andi Aderus, serta pernyataan Sekretaris Jenderal PB DDI Dr. Haji Muhammad Suaib Tahir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka ulang tahun DDI yang ke-85, salah satu di antara bagian yang kami lakukan adalah mengusung gelar kepahlawanan Arena Gurta Kiai Haji Abdurrahman Ambodale. Langkah-langkah untuk mendapatkan gelar tersebut sudah dilakukan, meminta testimoni dan rekomendasi dari beberapa kepala daerah, dalam hal ini bupati dan wali kota. Juga sudah melakukan pertemuan dengan dinas sosial, dan yang terakhir ini pada hari ini adalah melakukan seminar sebagai suatu proses yang harus dilalui. Juga sudah sebenarnya berkoordinasi juga dengan beberapa tokoh-tokoh di pusat, termasuk dalam hal ini Menko Polhukam, Profesor Dr. Mahfud MD, dan semuanya merespon dengan baik. Bahkan dalam proses yang kami lewati terasa betul bahwa tidak ada hambatan di lapangan dalam proses ini, sehingga kami sangat optimis negara akan memberikan gelar kepahlawanan kepada Andre Gurta, apalagi secara nasional dan khususnya di Indonesia Timur ini. Saya kira untuk saat ini dalam memperjuangkan pendidikan pencerdasan anak bangsa tidak ada duanya Andre Gurta, sampai ke pelosok-pelosok mendirikan madrasah-madrasah. Bahkan dalam perjalanan untuk pendidikan tersebut biasa sampai berminggu-minggu melewati medan yang begitu susah, pakai perahu sampan kecil pun ke pelosok-pelosok yang mendirikan madrasah. Jadi tujuannya adalah pencerdasan anak bangsa. Mengenai rangkaian milad DDI sendiri, apa saja yang akan dilakukan? Dalam rangka milad ke-85 DDI ini beberapa kegiatan yang dilakukan. Pertama adalah bagaimana menghidupkan dan memperlihatkan jejak rekam Andre Gurta, yaitu acara dilakukan di pondok pesantren yang pernah dibina langsung oleh Andre Gurta. Di antaranya adalah DDI Mangkoso, kemudian DDI Tulare dan DDI Kabelangan. Dan puncak dari milad 85 tahun DDI itu adalah Semesta DDI, di mana ada beberapa hal yang saya inginkan di sini dan saya sampaikan. Kenapa saya mengatakan bahwa Andre Gurta Ambodale sangat deserve atau berhak untuk mendapatkan gelar ini? Saya sebagai salah satu orang yang hidup sama Gurta Ambodale 10 tahun, satu kamar dengan Gurta, hidup sama-sama, membuatkan teh, membuatkan sarapan, mencuci WC-nya,
menyetrika bajunya, memijit sampai tengah malam, membawakan kitab-kitabnya, dan lain-lain sebagainya. 10 tahun saya sekamar dengan Gurta sampai saya dikirim ke Mesir. Karena itu saya ingin mengatakan, pertama, dunia sekarang berbicara tentang lingkungan hidup, ya, atau yang kita mungkin istilahkan dengan environmental ethics, ya. Gurta sangat perhatian kepada lingkungan, ya. Suatu saat saya di Jakarta menampingi Gurta menghadiri sidang umum MPR. Saya bersama dengan Gurta bin Nasir di Jakarta. Apa kata Gurta melihat pembangunan yang begitu mencakar langit? Dia bilang, kasih nak tanahnya. Syukurmu gak tahu ya. Artinya itu perhatian yang Gurta sama lingkungan, kan? Begitu juga seringkali Gurta itu mengatakan begini, apa namanya? Sebut pada jangan cara menjauhkan. Kalau kamu jalan, perbaiki cara berjalan. Ada orang kan jalan yang kalau istilahnya Gurta kayak kuda katanya kan, ya. Gurta itu mengatur langkah jalan itu saja diatur, diperhatikan. Kadang kalau saya di kamar sama dia ada anak-anak yang main di luar, itu dengan nasi rojo tompakoro. Ini kita di atas bumi harus menghormati bumi, alam semesta. Begitu perhatiannya Gurta terhadap lingkungan. Belum lagi sikap-sikap estetika Gurta, keindahan-keindahan yang dia ada dalam dirinya. Orang juga berbicara tentang humanisme, ya, humanisme, ya. Dunia sekarang juga membahas tentang human right dan lain-lain sebagainya. Gurta itu kita bisa mengatakan dia itu orang pluralisme, ya. Dia tidak memandang siapa, ya. Dia punya teman orang Baha'i, dia menerima tamunya dari Ahmadiyah, kan? Dia menghadiri undangan orang yang paling miskin, dia menghadiri undangan orang yang paling kaya, dia menghadiri undangan orang yang paling tertinggal di desa, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada orang dibedakan. Dia tidak pernah memandang orang bahwa itu orang itu jelek atau apa dan lain sebagainya. Tetapi justru kekurangan orang itu dianggap sebagai kelebihan. Oleh karena itu, Gurta tidak pernah memojokkan satu orang dan memojokkan satu kelompok. Kita di Kabalangan dulu bertetangga dengan orang gereja. Tidak pernah Gurta mengatakan bahwa itu dihalau atau diapa dan lain sebagainya. Teman-temannya juga banyak orang Cina. Saya dulu waktu masih kecil, kalau kita ke Makassar, kita semua belanja di toko-toko Cina. Kita diundang orang-orang Cina untuk makan. Luar biasa. Saya juga sendiri kaget, itu luar biasa pergaulannya Gurta. Tidak mengenal batas, ya. Jadi dia sangat memperhatikan yang namanya human right, hak orang, semua orang dibela, semua orang diperhatikan. Karenanya di masa-masa itu hampir semua kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah pasti Gurta punya peran di situ, terutama yang menyangkut masalah social justice, ya, hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu saya menganggap sangat deserve. Masalah pendidikan kita tidak perlu bicara masalah pendidikan, karena nampak di depan kita betapa banyak warga DDI, betapa banyak madrasah DDI. Suatu ketika saya pergi ke suatu tempat di Luwu sana itu, ketika situasi masih belum begitu aman, kita naik ke gunung yang orang susah untuk menjaga ke sana, tapi dengan Gurta dan mobilnya itu kita bisa sampai di sana untuk mendirikan madrasah. Luar biasa tujuannya. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa Gurta sangat deserve untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Mudah-mudahan apa yang dibayangkan oleh panitia
untuk sudah gelar pahlawan Duta dapat berhasil. Kami memahami bahwa cukup panjang. Baik, Tribuners, itulah tadi rekapan dokumentasi yang telah dikirimkan oleh reporter Tribun Timur di lokasi pada saat kegiatan pagi tadi, dan tentunya kita bersama-sama mengharapkan kegiatan yang berlangsung pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik dan juga dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat khususnya Tribuners yang sedang menyaksikan. Dan tentu sampai jumpa di segmen live report berikutnya. Untuk itu saya Firna Jaretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.